Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Majelis Pengajian Prancis kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada narasumber pagi ini, kajian pagi ini, Ustadz Dadang. Selamat datang juga kepada para peserta kajian. Kajian ini akan dimoderatori oleh Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Baik, alhamdulillah. Turun pisan Teh Desi atas dibukanya tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semuanya yang sudah hadir. Juga untuk Ustadz Dadang yang kembali bersedia untuk memberikan ilmunya kepada kita-kita semua. Menjadi manusia yang berhati lembut dan rendah hati adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus lebih tawadu dan tidak boleh sombong terhadap sesamanya. Dengan bersikap tawadu, manusia akan menjadi lebih peduli terhadap sesamanya. Jadi hati yang lembut itu sebenarnya yang diwajibkan dalam Islam kalau dalam pengertian kita ya sebagai orang awam. Tapi kita mungkin ingin tahu lebih lanjut lagi sebenarnya hati lembut itu seperti apa. Dan hati yang keras itu seperti apa sih? Apa artinya, maksudnya keras kepala atau bagaimana gitu. Nah sekarang kita akan dengarkan langsung bagaimana sih penuturan dari Ustadz Dadang ini yang dimaksud dengan hati keras itu apa. Dan bagaimana amalan-amalan agar hati kita tuh selalu lembut. Baik, saya persilakan kepada Ustadz Dadang. Assalamualaikum Ustadz Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Ustadz? Alhamdulillah saya salamna anak pada sehat sedayana. Alhamdulillah, insya Allah. Baik Ustadz Dadang, langsung saja kita ingin mendengarkan apa sih yang dimaksudkan dengan amalan-amalan untuk melembutkan hati yang keras itu. Mangga, silakan waktunya 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu 'ala dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Teteh Dini yang saya hormati dan juga semua jamaah pengajian Prancis yang sama-sama juga saya hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita semua alhamdulillah masih diberikan berbagai macam nikmat yang begitu banyak, yang saking banyaknya maka tidak akan pernah terhitung. Walaupun tidak akan pernah terhitung, tapi sangat dianjurkan untuk sering menghitung-hitung nikmat ini agar kita bertambah kesyukuran kita kepada Allah, dan dengan kesyukuran itulah insya Allah akan memenuhi janjinya bahkan nikmat-nikmat tersebut. Siapa di antara kita yang tidak ingin ditambah nikmatnya? Tentu saja ingin sama-sama ditambah. Teruslah untuk bersyukuri nikmat-nikmat Allah. Insya Allah dengan begitu janji Allah dapat kita rasakan sama-sama. Hadirin jamaah semuanya yang saya hormati, insya Allah slide-nya bisa ditampilkan. Alhamdulillah. Baik, hati kita di antara anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita diberikannya hati. Dan tentang adanya hati dalam diri kita ini diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat hadis yang bisa kita sama-sama lihat
di monitor. Ini di samping kiri ada artinya. Hadisnya adalah ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wa hiyal qalb. Tahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah ia adalah hati. Hati ini anugerah dari Allah, harus sama-sama dijaga. Dan hati ini merupakan malikul jawarih wa qaiduha. Disebut sebagai raja dari anggota tubuh kita semua. Raja. Raja memegang kendali. Instruksi anggota tubuh, baik tangan, kaki, atau mulut, itu ada dari hati. Sehingga Ibnu Taimiyah berkata, hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajurit-prajuritnya. Jika sang raja buruk, maka buruk seluruh prajuritnya. Maka penting kita jaga hati ini, jangan sampai menjadi hati-hati yang sakit. Kata hati dalam Al-Quran sering disebut dengan qalb. Mungkin tentang hati itu jantung dan sebagainya, Pak Ayahanda pembina yayasan, Bapak Profesor mungkin lebih paham insya Allah. Yang ingin kita bahas kali ini adalah kaitan dengan bahwa hati itu ada di mana hati itu juga disebut mengalami sakit. Sakit di sini tentu sakit batin, sakit lahir. Hati dalam Al-Quran dengan kata qalb beserta turunannya disebut dalam 53 ayat. Sedangkan jamaknya qulub itu dalam 104 ayat. Hati ini karena kendali, karena raja, maka sangat menentukan sehat dan baik atau tidaknya ke anggota badan. Dan ini menjadi cerminan. Sehingga penting dijaga sampai jangan sampai menjadi hati yang sakit. Di antara istilah untuk sakit hati atau sakit hati yang sakit disebut dengan qaswatul qalb atau wal qasiyatul qulub. Qasiyatul qulub, qaswatul qalb, qalbul qasi, hati yang keras. Hati yang keras disebut keras, hati tentunya sakit. Disebut sakit berarti ada masalah. Baik, kita lihat apa yang dimaksud dengan hati yang sakit di halaman berikutnya. Hati yang sakit adalah hati yang dicabut darinya rahmat dan respon pada hidayah untuk zikir atau menerima peringatan, menerima nasihat. Dan sehingga hati itu tidak bisa membedakan mana yang baik, bahkan yang jahat pun tidak diketahui sebagai sesuatu yang jahat. Hati yang tidak mencerna nasihat, hati yang tidak bisa respon, susah untuk datangnya hidayah. Dan hati-hati jika hati sudah sedemikian keras sampai disebut ini sebagai suatu penyakit yang berbahaya. Malik bin Dinar mengatakan bahwa jika seorang itu mendapatkan hukuman, maka tidak ada hukuman yang berat dari Allah kecuali seseorang diberikan hati yang keras. Hati yang dicabut darinya rasa kasih sayang. Dan hati yang keras ini banyak disebut juga di dalam Al-Quran. Kaitan dengan hati keras ini nanti ada banyak sebab. Ternyata salah satunya kalau kita lihat hadis, sebelum ke hadis, jika hati itu disebut keras, maka disebut dalam surah Al-Baqarah bisa lebih dari sekedar kerasnya batu. Kan kalau disebut keras identiknya batu. Tapi hati yang begitu lembut sesaat bisa menjadi lebih keras dari sekedar batu. Jika nanti ada gejala-gejala, indikasi-indikasi kerasnya hati yang akan kita bahas nanti. Dalam hadis dikatakan, janganlah kalian banyak bicara selain zikir kepada Allah. Sesungguhnya banyak bicara selain zikir kepada Allah dapat mengeraskan hati. Kalau sekilas kita lihat hadis ini, ternyata banyak bicara tapi bukan merupakan zikir, sebut saja omong yang tidak ada maknanya, tidak faidahnya, itu bisa membuat hati kita keras. Lain nanti ada sebab-sebab lain. Jadi hati yang keras adalah
hati yang susah untuk mencerna nasihat, hati yang susah untuk merespon hidayah, hati yang sakit, yang keras, dan lebih keras dari sekedar batu. Hati yang keras ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Di dalam Al-Quran dan juga hadis, hati keras ini, halaman berikutnya, itu hati yang tidak bagus, bahkan dicela. Kita lihat di surah Az-Zumar ayat 2. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celaka yang besar bagi mereka yang telah batu hatinya untuk mengingat Allah. Nanti hati yang keras ini juga hati yang tidak bisa mengingat Allah. Mereka tentunya dalam keadaan sesat yang nyata. Di ayat berikutnya juga demikian, sama. Hadis yang mewakili, salah satunya Rasul dalam penggalan hadisnya panjang, ambil potongannya. Kata Rasul, maukah kalian aku beritahu penghuni neraka? Ialah orang yang keras hati, congkak dan sombong. Dan yang memaknai ialah hati yang tebal, keras hati dan kejam. Tentu ini hanya sebagian ayat yang mencela atau yang menyinggung tentang betapa bahaya jika kita mempunyai hati yang keras, hati yang tidak bisa mencerna nasihat, hati yang gelap, hati yang susah untuk memahami isi Al-Quran. Di halaman berikutnya kita mulai berkenalan. Waktunya sangat singkat, mari kita percepat sedikit untuk lebih mengetahui bagaimanakah hati yang keras itu atau penyakit keras hati ini, hati yang sakit ini yang seperti apa. Ada beberapa karakteristik. Pada prinsipnya adalah bisa dikenali bahwa hati kita sedang dalam keadaan keras, qaswatul qalb. Salah satunya adalah indikasinya ada malas melaksanakan ketaatan. Kalau kita baca di hadis tentang ciri-ciri orang munafik itu ada 3, itu tidak berarti bahwa hanya 3 ciri orang munafik. Di surah An-Nisa dikatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bahwa salah satu ciri orang munafik yang lain di ayat ini disebutkan adalah orang yang malas. Salah satunya ketika menghadapi sholat, ditunda-tunda tanpa ada udzur sampai waktunya habis. Malas untuk melaksanakan ketaatan, tidak ada gairah. Hati-hati, ini jangan-jangan hati kita sedang salah. Berikutnya, kebal terhadap nasihat. Ini yang terkenal, bahwa hati yang keras tidak bisa merespon nasihat, baik nasihat yang ada di dalam Al-Quran, hadis, atau mungkin bahkan guru-gurunya, saudaranya, bahkan dari kejadian yang ada di sekitarnya tidak bisa diambil sebagai nasihat. Contoh misalnya kematian. Kematian itu adalah nasihat. Kata Rasul, kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah bahwa kematian itu harus menjadi nasihat bagi orang-orang yang masih hidup. Seumpama hatinya sedang keras, kematian saudaranya, kematian orang-orang di sekelilingnya tidak bisa menjadikan dirinya untuk lebih giat dalam beribadah, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena tidak bisa mencerna bahwa kematian itu adalah sebuah nasihat. Nasihat apapun yang datang, yang diberikan, yang sampai, tidak bisa dicerna. Yang berikutnya, lupa akan akhirat. Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman. Dan ini mahal. Meyakini sesuatu yang gaib. Di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, kita bisa membaca bahwa di antara sifatan orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada perkara gaib. Para ulama menafsirkan salah satu yang disebut dengan perkara gaib adalah seperti halnya bahwa kita suatu saat akan dibangkitkan, bahwa suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban amal, kejadian fase-fase di akhirat. Termasuk juga soalul munkar wan nakir, bahwa ketika dikubur kita akan ditanya. Semua itu adalah rangkaian perkara-perkara gaib yang diimani. Nah, orang yang lupa akan akhirat, merasa diri bahwa hidup itu hanya saat ini saja, maka tentu
orang ini tidak beres dengan hatinya. Sebaliknya, orang yang yakin dan paham bahwa kelak kita akan hidup di masa yang sangat panjang yang tidak akan berikutnya lagi, pasti hidup di dunia digunakan sebaik-baiknya. Yang berikutnya adalah imannya rendah. Orang kalau sedang keras hatinya, imannya, kita tahu iman kita bukan iman malaikat yang begitu saja bagus. Kita beriman tidak dengan iman seperti imannya Rasul, Nabi yang terus meningkat. Iman kita ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan dosa dan kemaksiatan. Orang yang keras hati, imannya rendah. Dan juga gemar bermaksiat. Orang yang keras hatinya, oleh karena dia lupa akhirat, susah dimasuki nasihat, malas melakukan ketaatan, yang ada justru malah semangat untuk menjalani kemaksiatan. Bukan semangat taat, yang malah semangat atau gemar bermaksiat. Kemudian juga dia seolah alergi terhadap hak, kebenaran. Banyak kebenaran atau di agama kita banyak yang jelas-jelas benar tapi tidak bisa diterima. Rasa tidak nyaman dengan adanya kebenaran. Hatinya juga semakin sempit, tidak lapang. Kita bermohon kepada Allah, sering berdoa dengan Rabbi syrah li sadri, memohon kepada Allah ingin dilapangkan hati, tidak sempit, mudah memaafkan misalnya. Juga ketika lihat fenomena sosial, hati kita menjadi terenyuh, ada simpati, terus mau berbagi. Hati yang sempit adalah salah satu indikasi di mana orang hatinya sedang sakit, yaitu keras. Dan juga anti dengan kebaikan, serta orang-orang baik. Bukan hanya tidak suka dengan kebaikan, tapi juga tidak simpati kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak membuat dirinya menjadi tertarik ingin seperti orang-orang baik. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Betah dengan keberadaan dirinya yang mempunyai hati yang keras. Juga tidak kenal baik dan buruk, sehingga banyak melanggar. Yang baik ditinggalkan, yang buruk malah justru dijalani. Keras hati, gelap. Berikutnya juga ini semua dasarnya adalah hati yang keras disebabkan oleh rasa diri yang tidak ada rasa takut Subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran sifat khas ulama yang disebut dengan ulama adalah terkenal rasa takutnya Subhanahu wa ta'ala. Takut yang dibuktikan dengan ketaatan menghadapi perintah dan komitmen untuk meninggalkan larangan Allah. Ini tentu hanya sebagian dari karakter orang yang hatinya keras. Ada banyak ciri atau indikasi lain atau gejala lain yang bisa dikenal. Setelah kita berkenalan dengan karakter ini, maka kira-kira apa yang menjadi sebab kita bisa atau terhinggap hati kita menjadi sakit dan keras? Di halaman berikutnya kita bisa lihat kira-kira apa penyebabnya, kenapa hati kita menjadi keras. Para ulama merangkum dalam banyak kitab. Saya coba tuangkan. Pada dasarnya karena memang kecintaan dunia. Cintaan kepada dunia dan lupa akan akhirat. Maka muncullah rangkaian penyebab-penyebab lain sehingga hati kita menjadi keras. Satu, terlalu banyak berbuat dosa yang tidak ditobati. Dosa semakin numpuk, sementara tobat ditunda-tunda. Itu juga hati lambat laun menjadi keras. Hati itu ibarat cermin, sebutkannya dalam perkataan Imam Ghazali. Dan cermin itu akan tetap bersih sehingga bisa kita bisa bercermin dan kelihatan cakep di depan cermin. Tetap jika bersih cermin, tapi cermin itu akan menjadi kotor ketika banyak debu. Debu ini adalah dosa. Cermin harus kita selalu bersihkan setiap saat, sesering mungkin supaya cermin itu tetap bersih
dan bisa menjadi buat untuk bercermin bagi kita. Apa? Dilap tentunya, sesering mungkin. Ditobati, istighfar, memperbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Kita ingin tentunya kalaupun ada kesalahan, seminimali mungkin jangan sampai siksa dosa ini berlanjut ke akhirat. Pengennya keburu diampuni oleh Allah sehingga kelak di akhirat tidak ada azab. Nah, salah satu fasilitas yang disediakan oleh Allah adalah dengan memperbanyak istighfar. Tertarik dengan perkataan para ulama begini. Seumpama kita belum betul bisa meninggalkan dosa, setidaknya jangan pernah meninggalkan istighfar. Terus-terusan berbanyaklah istighfar. Supaya hati kita ibarat cermin akan terus kinclong. Tapi kalau hati kita sudah kotor, dibiarkan lama, tidak dilap, tidak dibersihkan, tentu satu saat ingin dibersihkan butuh proses yang lumayan susah. Yang berikutnya adalah lupa dengan kematian. Orang hatinya bisa menjadi keras, susah mendapatkan nasihat kalau dia lupa mati. Padahal Allah sudah mengeneralisir semua makhluk jiwa akan diikuti dengan kematian. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Bahkan menarik di surat An-Nisa dikatakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kita berada, secanggih apapun bentengan yang bisa membuat kita aman, maka yang namanya kematian tetap akan menembus walaupun bersembunyi di balik benteng yang kokoh, di balik kecanggihan teknologi misalnya, atau ke mahal obat atau kehebatan seorang dokter. Saking ingin lari kabur dari kematian, maka yudrikumul maut. Maut itu akan sampai. Rasul menyuruh kita untuk memperbanyak ingat mati. Udhkuru atau memperbanyak akhiru min dzikri hadimit. Memperbanyak ingat mati adalah supaya langkah kita lebih terjaga, tidak terlena. Berikutnya adalah terlalu banyak tawa dan canda. Maaf, di sini jangan dimaknai negatif bahwa kita jangan berbahagia. Tawa dan canda itu renyah sesekali selama tidak berlebihan, tidak menghina, tidak menipu. Falimana? Why not ya? Tapi hati-hati kalau terlalu banyak, karena dunia ini bukan sekedar sesuatu yang lucu ya, sehingga tidak terlalu elok juga kalau sering banyak tertawakan apa yang terjadi di sekitar kita. Menarik apa yang dikatakan Rasul begini. Seumpama kalian mengetahui sebagaimana aku mengetahui. Kalian mengetahui, paham sebagaimana aku paham. Paham tentang apa? Ditafsirkan para ulama. Misalnya paham kaitan dengan alam kubur. Nanti akan ada fase begitu sulitnya di hari kiamat, dibangunkan, orang harus mempertanggungjawabkan amalnya, sekian puluh ribu tahun di padang mahsyar, orang ngantri di menuju hisaban yang mungkin sudah tentu saja tidak pasti seperti apa nanti hisab kita, apakah baik atau buruk, mudah atau susah. Kata Rasul, kalau kalian paham hal-hal ini sebagaimana aku paham, maka la dahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Ini balik katanya. Pastinya bahwa kalian yakin, saya yakin kata Rasul, tertawanya sedikit dan menangisnya lebih banyak. Ya Allah. Betul juga ya. Mungkin kepahaman kita seolah menganggap enteng bagaimana nanti di kubur didatangi dua malaikat, ditanyai itu ini, segala sesuatu yang nempel di diri kita akan dihisab depan belakang dan harus mempertanggungjawabkan betapa ibadah kita dan lain sebagainya. Kalau kita paham sebagaimana Rasul paham, katanya kita tidak yakin tidak akan terlalu banyak tertawa. Senyum tetap sedekah ya. Tertawa tentu tertawa yang membuat kita lalai, seolah tidak memahami bagaimana dahsyatnya kehidupan kelak di akhirat dan seterusnya. Terus jauh dari Al-Quran. Kita dituntut untuk selalu dekat dengan Allah. Bahkan kita ingin semua kita menjadi Al-Quran kita, keluarga kita. Orang baca Al-Quran satu huruf per hurufnya berpahala, lambat laun walaupun tidak dipahami artinya akan menjadi cahaya penerang bagi hati kita. Bahkan kata Rasul, jangan kau jadikan rumahmu seperti perkuburan yang tidak pernah
disiarkan, dibacakan di situ Al-Quran. Tidak jaga lisan, lisan yang diumbar seenaknya saja, bicara yang tidak ada faedah. Padahal dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Suaranya hilang ya, Teh. Seseorang itu selamat jika dia pandai untuk menjaga lisannya. Bahkan kata Rasul, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seseorang disebut sebagai muslim sejati apabila perkataan dan perbuatannya tidak membuat yang lain merasa dirugikan, dizalimi. Jaga lisan. Berikutnya, makan minum yang berlebihan. Makan silahkan, halal. Minum pun demikian. Selama itu tidak ada nasnya bahwa itu diharamkan, boleh makan. Tapi kulu wasrobu, kesananya jangan diputus. Wala tusrifu, makan, minum boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau lihat konsep makan Rasul seperti apa? Katanya tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Mungkin lebih dimanai tidak berlebihan lah, kan ya? Dengan karena segala sesuatu kalau tidak baik, membuat orang mungkin nanti malas beribadah. Bukan hanya fisik, tapi itu juga ngefek ke batin. Orang ngantuk dan sebagai banyak dahak. Kalau kita kajian para santri itu jadi banyak dahak, nanti malas. Terus ini juga disebabkan hati-hati dengan komunitas, lingkungan. Ada partner yang buruk. Dikatakan di hadis, perumpamaan orang yang majelisnya bagus seperti berdekatan dengan orang tukang minyak wangi. Kalau majelisnya jelek seperti orang dengan orang tukang pandai besi. Kalau dekat orang tukang minyak wangi jadi kebawa wangi. Minimal bisa menghirup wanginya itu minyak wangi. Walaupun kita nggak beli ya. Tapi kalau gabung dengan orang tukang pandai besi, nanti kan kena asapnya, kena percikan itunya, kepake bolong. Nah itu pentingnya bi'ah, lingkungan, komunitas. Dengan siapa kita bergabung, berkumpul, berpartner. Ini tentu besar kaitannya. Rasul mengatakan begini, kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan seseorang, lihat saja temannya. Maka biasanya tidak jauh dari teman. Bukan berarti kita tidak memilih atau tidak boleh berteman dengannya. Sebut saja di bawah kita atau anak jelek. Seumpama niatannya ada bagus untuk mengingatkan, berdakwah, maka why not? Tapi daripada misalnya kita tidak percaya diri dan khawatir malah terbapak, maka selektiflah dalam memilih dengan siapa kita. Terus yang terakhir juga konsumsi haram. Apa yang kita makan besar kaitannya dengan perbuatan dan keadaan hati kita. Rasul menceritakan ada satu orang berdoa dengan sangat khusyuknya sampai mengangkat tangan dan bagus cara berdoanya, tapi dia tidak akan diijabah karena yang dimakannya misalnya ada makanan yang haram. Begitu pun juga dengan pakaian dan seterusnya. Kalau sudah tahu sebab-sebabnya, maka selanjutnya semoga kita juga bisa mengobatinya. Di halaman berikutnya, kira-kira dengan apa kita obati hati keras sehingga kembali menjadi lembut dan sehat? Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Tidak ada yang bisa membolak-balikan hati kecuali Allah. Maka mohonlah kepada Allah pemilik kita, pemilik hati ini. Makanya di doa yang diajarkan tuh, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati. Betapa Allah yang membolak-balikan hati. Ada seorang waktu Rasul hijrah tuh, Suraqah namanya ya, ngejar-ngejar, tertarik dengan upah 1000 unta untuk yang didapatkan Muhammad dalam keadaan mati. Ternyata awal paginya dia benci, ingin mengejar Nabi, berobsesi untuk bunuhnya. Tapi ketika ketemu gagal dan dimaafkan oleh Nabi, sorenya dia malah melindungi Nabi. Bayangkan orang kalau sudah dibalikan hatinya, paginya benci, sorenya simpati. Mohon kepada hati kita punya Allah, mohonlah kepada Allah agar ditetapkan, diistiqomahkan dalam kebaikan, dalam jalan yang lurus. Kita punya Allah. Allah sangat kuasa akan segala sesuatu dan bagi Allah sangat mudah.
Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Artinya berarti dekat dengan Al-Quran. Bagus ditadaburi, dipahami maknanya. Ada jadwal khusus dalam satu hari, hanya beberapa ayat sekalipun itu. Tertarik dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat, Utsman bin Affan. Katakan begini, kalau hati kita bersih, bening, suci, maka kita tidak akan pernah kenyang, bosan dengan hal. Ingin dan rindu terus. Sehingga dia bilang begini, saya sangat membenci satu hari yang lewat satu hari itu tanpa membaca Al-Quran. Ingin terus bisa diupayakan membaca Al-Quran. Perbanyak zikir, mengingat Allah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan tindak tanduk akhlak kita yang mencerminkan bahwa akhlak kita adalah akhlak yang ingat kepada Allah, bukan akhlak orang yang lupa kepada Allah. Dan juga tentunya memohon ampun kepada Allah karena hati keras, hati yang gelap, hati yang sakit karena dosa kita. Mohonlah kepada Allah agar dosanya diampuni, hati kita kembali menjadi bening, bersih. Dan juga tentunya dengan ingat insyaallah mati sebagai nasihat bagi kita, tadzkirah bagi orang-orang yang masih hidup, bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang kecolongan. Semoga masih ingat dengan perkataan yang bagus ini, bahwa man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dalam satu kebiasaan, maka matinya tidak akan jauh dari kebiasaan. Seumpama kebaikan yang kita biasakan, mudah-mudahan ketika Jibril menjemput, kita sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan berbuat baik, dalam keadaan mengingat Allah. Kemudian tentu pilih juga komunitas yang bagus. Bergabung dengan orang-orang soleh. Bergabung dengan orang soleh bisa dengan membaca karyanya. Ada ulama yang terkenal, kisahnya bagus. Para sahabat juga akhlaknya keren. Dibaca kisah-kisahnya. Itu secara tidak langsung kita sedang bermujalasah dengan mereka. Sedang berkumpul dengan mereka. Dengan memahami kondisi atau akhlak-akhlaknya yang bagus. Tertarik. Sehingga kita pun bangkit, bangun. Ingin mendapatkan kemuliaan seperti yang akan mereka dapatkan. Dengan menyantuni anak yatim dan juga simpati kepada anak yang lemah, itu juga melembutkan hati kita. Betapa kita tidak sombong, kita mau berbagi, kita kalau dibanding mereka masih digolong orang yang beruntung dari sisi lahir ya. Tapi jangan-jangan kita kalah dengan kesabaran mereka, keteguhan mereka, sehingga mereka bisa bertahan. Dari situlah kita akan belajar sehingga hati kita menjadi lembut, tidak keras. Dan ini juga kaitan dengan konsumsi yang halal, pakaian, minuman, pastikan halal karena ini sangat berpengaruh. Baik, setelah cara mengobati nanti lahirlah hati yang sehat tentunya di halaman berikutnya. Ini pendapatnya Syekh Ibnu Qayyim, bahwa nanti dengan begitu semoga harapan kita mendapatkan kembali hati yang sehat. Hati yang sehat yang bagaimana? Tentu hati yang tidak pernah bosan untuk berpikir dan beribadah, ada semangat, gaya. Karena ini bukan untuk saat ini saja, untuk kehidupan dan kejayaan kita kelak juga di akhirat. Dan ini juga keteladanan bukan untuk kita, tapi juga untuk keturunan kita, anak cucu kita. Dan ketika beribadah juga merasakan kenikmatan. Bahkan mungkin ingin terus berlama-lama dalam. Orang nikmat biasanya ingin berlama-lama ya. Kalau tidak nikmat ingin segera selesai. Makan nikmat dengan terus saja makan. Salatnya juga merasa dirasa sebagai penyejuk hati. Arihna ya Bilal. Rasul kalau datang waktu salat, adzan. Soalnya dengan salat tuh ada kesejukan tersendiri bagi kita. Maka bagus orang menunggu salat. Setelah duhur sudah terbayang nanti nikmatnya salat asar. Sehingga asar menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Tapi bukan ditunggu-tunggu dengan dia. Maksudnya sesuatu yang dirindukan. Bepergian sejauh manapun, kita tidak akan lupa. Karena disiplin dengan sholat. Karena kita sejuk dengan sholat. Bukan hanya rutinitas semata. Tapi ada makna dari sholat untuk perbaikan diri kita dan hati. Dan nanti orientasi hidupnya juga semata mencari keridhaan dia. Sehingga terhindar dari riya. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala kita mendapatkan ridha Allah.
ridho Allah atau kebahagiaan ini tidak didapat dalam harta, tidak dijamin dalam kepintaran, tidak dijamin dalam kepangkatan. Itu semua hanya fasilitas. Orang mendapatkan ridho Allah lewat jabatan ada, tapi tidak semuanya. Orang ingin mendapatkan ridho Allah lewat harta benda, tapi tidak semuanya. Orang mungkin ingin mendapatkan ridho Allah lewat ilmunya, tapi tidak semuanya, tidak sampai. Kalau orang bodoh juga tetap bisa meraih ridho Allah dengan Tuhan. Orang fakir tetap bisa mendapatkan. Sehingga kebahagiaan ini milik semua orang. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan ridho. Terus juga nanti dengan begitu, efeknya akan memanfaatkan waktu sebaik-baik. Waktu ini sangat berharga. Berharganya waktu kita bisa temukan betapa Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan waktu. Coba satu, misalnya wal asri, demi waktu, demi masa, demi waktu asar. Ada waktu wal laili, idza bisa bersumpah dengan malam, wal syamsi wa duhaha, wa duha dengan waktu duha. Ini apa maknanya? Bahwa Allah bersumpah dengan banyak waktu-waktu. Setidaknya ini mengajarkan bahwa betapa berharga waktu ini, sehingga jangan disia-siakan. Imam Ghazali mengatakan bahwa sesuatu yang paling jauh dari kita adalah waktu ini, masa lalu. Betapa saking jauh, 1 detik pun yang sudah lewat tidak bisa diputar mundur. Hari ini tidak duha lewat, nggak bisa diduain lagi ya. Kemarin tidak baca Quran sudah lewat, tidak bisa diputar lagi. Maka manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Waktu itu pernah dibahas bahwa musibah harian itu salah satunya adalah ketika waktu semakin bertambah angkanya, tapi kepatuhan dan ketaatan kita justru mundur dan kita tidak merasa kehilangan. Itu bahaya, ya. Tidak merasa kehilangan, hari-hari hilang lewat begitu saja tanpa kebaikan. Padahal berharganya tidak bisa diulang. Orang lebih merasa kehilangan hartanya yang hilang ketimbang waktu yang lewat begitu saja. Padahal harta hilang masih bisa dicari, tapi waktu lewat sudah tidak bisa diulang. Subhanallah, penting sekali manajemen waktu yang baik. Dan yang terakhir tentunya adalah orang yang hatinya selamat, sehat juga nanti perhatiannya sangat besar, ingin amalnya terus meningkat. Semakin baik, semakin hari semakin baik. Dan itulah orang yang beruntung tentunya, orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Baik, terakhir masih ada waktu. Nah, ini serba-serbi saja bisa dibaca kaitan dengan hati ya, di halaman terakhir. Ini kaitan dengan hati. Kalau yang di pojok cuman ini sebagian tidak diterjemahkan, ya, afwan, tapi yang bisa dicerna kok Bapak. Hati yang keras itu adalah hati yang penyakit dianggap luar biasa. Betapa dengan hati keras kita menjadi mendengar Quran tapi tidak ada efek. Menguburkan orang-orang meninggal, mengiringi jenazahnya, tapi tidak menjadi apa? Ibrah, pembelajaran bagi kita. Biasa-biasa saja kematian. Tidak ada yang unik, ini yang luar biasa. Ini yang ditakutkan. Padahal kematian ini adalah pesan bagi kita. Terus kalbu kita ibarat cermin. Melalui cermin seseorang bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang datang padanya. Sehat dan lain-lain, yang baik, yang buruk bisa dibedakan. Tentunya setelah dibersihkan dari semua kotoran yang melekat padanya. Hati ini harus selalu dipastikan bersih. Dan ini ada doa untuk meminta hati yang bersih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Doa yang diajarkan Rasul agar ditetapkan dalam taat, ya. Tsabbit qalbi ala dini, laksanakan perintah agama. Kalau yang adiyah nabawiyah ini juga doa diberikan hati yang khusyuk, doa yang selalu berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, nafsu yang tidak pernah kenyang, haus terus, dan berdoa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terakhir, ini ada pesan bagus juga bahwa innallaha idza ahabba 'abdan, Allah jika mencintai seseorang maka diberikan hati yang lembut. Maka urzukna layyinal qulub ala taj'alna minal qasiyati. Ya Allah, karunia kami hati yang lembut, jangan kau jadikan hati kami orang yang keras. Gitu. Hati ibarat cermin, hati yang bersih, mudah menerima cahaya kebenaran,
menangkapnya dan memantulkannya. Itulah hati yang bercahaya. Semoga bermanfaat. Ini tentunya hanya sebagian dari sekian banyak kaitan hati yang keras ini. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk terus menata hati. Demikian teteh yang bisa disampaikan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada teteh selaku. Baik Ustadz, Alhamdulillah, jazakallah, Masya Allah. Apa yang tadi Ustadz sampaikan itu ini ya, kena banget gitu rasanya seperti disindir. Gitu. Banyak sekali ternyata salah satunya kayak menunda-nunda sesuatu ya Ustadz ya. Atau misalnya hari ini nggak baca Quran, kita kepikiran, besok masih bisa lah gitu. Ternyata itu termasuk orang yang sangat merugi ya Ustadz ya, ya Allah, Masya Allah. Jadi banyak sekali memang yang harus diintrospeksi diri. Kalau yang saya bisa ambil kesimpulan, Ustadz, berarti sebenarnya hati yang keras itu adalah tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya ya. Niat kita dan bagaimana cara kita melatih berarti Ustadz ya. Berarti memang harus dilatih setiap hari gitu. Tanpa dilatih tidak memungkinkan rasanya. Dan ini nih yang susah nih Ustadz nih, melatih diri gitu. Supaya hati kita tetap lembut dan sebagainya ya Allah. Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita sampai kepada pertanyaan, mungkin Ustadz ingin minum dulu, mungkin tadi ngomongnya sudah banyak, silahkan kalau kerongkongannya agak kering sambil mendengarkan pantun dari sahabat kita Mbak Berta. Mbak Berta udah ada Mbak Berta? Sudah ada. Silakan Mbak Berta pantunnya. Sudah ada. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang datang, ada yang pergi. Siklus hidup silih berganti. Ustadz Dadang di Rabu pagi berbagi hikmah, pelembut hati. Subhanallah. Sebelum azan beduk ditabuh. Azan memanggil tanda waktunya. Segumpal daging di dalam tubuh. Sehat daging itu, sehat pula seluruhnya. Masya Allah, Masya Allah. Ibu-ibu berpakaian non-formal, berkerudung indah dijepit peniti. Jamaah NPP suka beramal, mengaji dan kajian, obat kerasnya hati. Mantap. Diawali mengaji secara bergantian, arti dibaca menambah pengertian. Sering mengingat akan kematian, dunia ini tiadalah keabadian. Laras, betul. Minum khamar adalah larangan. Minum air sehatkan ginjal. Mengunjungi kubur tiada larangan. Ingatkan diri akan dijemput ajal. Sahih. Kuatkan ukhuwah, gabunglah pengajian yang hadir dari berbagai kalangan. Sungguh hidup adalah suatu ujian. Ujian hidup jadikan perenungan. Hati pemarah selalu naik pitam. Mengamuk bagai kuda jaranan. Hati keras, hati menghitam. Segeralah taubat, mohonlah pengampunan. Hanya Allah buat kita hebat. Jika hebat, jangan disombongkan. Al-Quran diturunkan menjadi obat. Dalam kehidupan kita amalkan. Dalam kajian tema diperdalam. Kajian ini penuh kemanfaatan. Allah pencipta, penguasa alam. Tadaburi dan syukuri penciptaan. Satu hari dalam sepekan, Rabu depan kita akan dikumpulkan. Kewajiban sholat harus dijalankan. Doa dan zikir mampu melembutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mbak Berta ini sambil masak, sambil bikin apa tadi sambal segala rupa sempat bikin pantunnya itu loh fresh, terlalu segar. Jadi dibikinnya dadakan. Makasih Mbak Berta. Itu apa tuh Mbak Berta? Aduh Mbak Berta ini jam mau deket-deket mau makan ini bikin kita kelaparan ini. Baik Ustadz. Makasih ya Mbak Berta pantunnya, Masya Allah. Baik. Selamat meneruskan masak sambil mendengarkan kajian kita ya Mbak Berta. Jadi masak jalan, dapat ilmu agama juga jalan. Baik, Ustadz kita langsung aja ke pertanyaan pertama datang dari Teh Dewi Hadin. Baik, wah ini pertanyaannya agak-agak ini nih Ustadz nih, agak-agak jereng-jereng gitu karena Ustadz juga sekalian bisa baca mungkin
Saya kebetulan ada pertanyaan, seorang teman saya yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba berubah sikap menjadi tertutup, membenci orang tuanya dan tidak mau dihubungi siapa-siapa. Baru ini saya datang ke rumahnya untuk mengambil barang saya yang belum dia kembalikan sejak lama. Tapi saya diusir di depan pintu dan dia seperti orang lain. Ternyata menurut anaknya dia bergabung dengan grup chat klinik atau pengikut aliran kebatinan alam gaib sejak tahun lalu. Bagaimana cara mendoakan orang seperti ini? Karena untuk meruqyahnya juga tidak mungkin. Dia selalu menutup pintu dan akses kepada siapapun. Waduh, seru nih Ustadz nih. Bagaimana Ustadz? Silakan Mangga. Dikatakan dalam hadis bahwa doa adalah senjata orang beriman, senjata ampuh orang beriman. Doa ini jarak jangkaunya tidak dibatasi jarak dan bisa menembus, sangat menembus sejauh manapun. Sehingga disebutkan gini, kita bisa tetap menjaga orang-orang yang jauh dari kita lewat doa. Teteh jauh dari orang tua, tetap bisa menjaga mereka karena kita punya Allah yang maha hafid, maha menjaga. Mohonlah kepada Allah. Begitupun hanya dengan apa yang menimpa pada salah satu jamaah, bahwa doa jangan tetap berhenti. Mendoakan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah, dan doa yang ikhlas insya Allah salah satu cara yang tetap bisa dilakukan. Selain doa itu adalah sebagai ibadah, berpahala bagi orang yang memohonkannya, dan juga dijanjikan akan diijabah. Insya Allah terus doakan, seumpama dengan lebih dekat malah membahayakan kita misalnya, atau kita bahkan mungkin diprediksi tidak kuat menghadapinya, doa bisa tetap berlaku bagi saudara-saudara kita yang mungkin yang seperti ini. Betul bahwa doa itu bisa tetap dipanjatkan. Kalau ada orang yang mungkin lebih dekat dengan dia, yang bisa didengar obrolannya, kita juga bisa titip mungkin dengan bahasa temannya, dengan kedekatannya. Itu juga bagian dari upaya. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan dan cara bagi orang-orang yang memperlihatkan kecintaan kepada saudaranya. Kalau cintanya tulus, maka pasti akan ada banyak jalan. Memohonnya seperti apa? Ya kalau doa, lantunannya bisa memohon agar dia diberikan hidayah, hatinya menjadi kembali lembut, dan sehingga bisa bergabung dengan kita lagi selaku saudaranya. Cara berdoa itu tidak dibatasi ya seperti apa. Selama doanya itu adalah tentunya kebaikan. Jangan putus asa doa. Walaupun orang sudah sakit parah, ini hebatnya doa. Kita tidak boleh memohon, memintakan ajal ya. Haram hukumnya memohon ajal. Misalnya karena sudah sangat tua, sakit-sakitan terus, tidak sabar mengurusnya, dimintakan kepada Allah. Kalaupun harus sangat berdoa, mintalah begini, ya Allah, jika hidup ini adalah baik baginya, maka berikan dia umur, kesehatan. Tapi jikalah memang wafat itu lebih baik baginya, maka Allah Maha mengetahui. Begitu. Jadi tidak dimintakan, mohonlah matikan atau wafatkan. Apalagi ini masih hidup ya, dan sehat-sehat saja. Mohonlah baginya kebaikan. Begitu Teteh. Karena Ya, ini yang terima ditanya kasih. dari Terima kasih Ustaz. Gimana Teh Dewi? Iya, ya. Setelah setelah menjauhi tempat tinggalnya, saya mulai berpikir yang mungkin sebenarnya dia yang justru butuh bantuan ya. Karena kaget juga Teh, tiba-tiba teman yang baik-baik aja. Tapi wujudnya nggak berubah kan? Ya auranya berubah sih. Wujudnya nggak berubah, nggak langsung berubah jadi monster, enggak, cuman ngelihat mukanya nih kayak bukan dia gitu. Ya, didoain ya. Putus asa, tetap dengan banyak upaya. Insya Allah Allah kasih jalan.
Amin, amin. Selama kita betul mencintainya karena saudara kita, menyayangi mereka. Baik. Baik Ustadz, apalagi mendoakan orang lain tanpa diketahui itu, Masya Allah ya Ustadz ya katanya ya. Berkahnya luar biasa. Baik Ustadz, kemudian pertanyaan berikutnya datang dari saudara Andika Febri. Ya baik. Izin bertanya, jika bekerja pada komunitas yang toksik, misalnya pimpinan yang penuh dengan teriakan, rekan kerja yang full gibah, apakah hal itu dapat mematikan hati? Atau jika kita ikuti semua hal yang dapat menghidupkan hati, maka hati kita tetap akan hidup meskipun lingkungannya toksik. Nah, bagaimana nih Ustaz? Ya, tadi karena memang ada disinggung komunitas ya, lingkungan itu juga penting. Itu mungkin di ranah yang pengorbanannya membutuhkan lebih kesabaran, istiqomah, pasti di situ ada pahala yang ditawarkan lebih besar. Karena tantangannya hebat kan. Ya, Akang ini Akang ya atau Teteh ini Andika. Maaf pilih lepat. Ya berada dalam lingkungan itu asal kita bisa istiqomah dan tidak justru terbawa, insya Allah itu baik dan hatinya akan tetap hidup. Hati kita akan menjadi redup dan keras manakala kita menjadi ikut-ikutan. Bahkan sikap Kang Andika seumpama bisa bertahan dan istiqomah itu jadi nilai dakwah bagi mereka. Tidak terikut atau terbawa dengan sikap-sikap buruk mereka. Nanti mudah-mudahan itu menjadi teladan dan lambat laun tapi pasti. Semoga itu menjadi nilai teladan bagi mereka menebar kebaikan. Dan ketika bisa istiqomah, sabar di lingkungan yang tantangannya lebih hebat, maka tentu ada pahala yang ditawarkan lebih besar pula. Selama kuat dan itu tidak mematahkan kita untuk bersabar dan terus berjuang, malah syukur bisa membuat mereka menjadi berubah sikapnya menjadi lebih baik, maka itu nilai plus insya Allah bagi kita. Berdoalah kepada Allah untuk diberikan hati yang istiqomah dan juga mereka bisa berubah. Dan Allah sangat mungkin kalau kaitan dengan ghibah hati-hati ya. Jadi menyimaknya saja. Kalau tidak bisa menasihati sebaiknya meninggalkan majelis ghibah. Kalau terus ada di situ seolah-olah kita simpati. Walaupun misalnya tidak dibawa ke hati. Jadi hindari komunitas-komunitas yang ada ghibah. Jadi jangan terus bertahan di situ kalau tidak untuk memberikan pelajaran atau nasihat. Takutnya nanti malah ke bawah dosa. Demikian Teteh. Baik Ustaz, jazakallah. Jadi kalau kita ngedengar repot juga nih Ustaz ya, karena dalam lingkungan sosial memang kita sering mendengar gitu loh Ustaz. Ya mungkin gibah-gibah kecil ya. Kita tapi selalu bilang kita bukan lagi bergibah loh gitu. Kita bicara mengenai kenyataan gitu kan. Kita sering seperti itu ya Ustaz ya. Jadi memang betul-betul kalau bisa kupingnya dibikin budak aja gitu kali Ustaz ya. Atau meninggalkan atau kita dari awal sudah bilang maaf ya kita nggak mau ikut campur gitu. Kalau kayak gitu berarti misalnya nih Ustaz, kalau sudah begitu misalnya nih lingkungan kita akan menganggap kita so alim lah. Inilah, itulah Ustadz. Itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. Jadi lebih baik kita meninggalkan yang seperti itu ya Ustadz ya. Daripada kita bertahan di situ terus pura-pura gitu ya Ustadz ya. Memang kita sikap mengingkari bahwa itu tidak baik. Tapi karena mungkin menasihati dengan kata-kata belum siap misalnya, malah mengundang apa yang tidak diinginkan. Dengan meninggalkannya saja insya Allah itu jadi bentuk bahwa kita tidak sepakat dengan keburukan itu. Tapi itu juga ada adabnya kali ya Ustadz ya, tidak tiba langsung pergi gitu ya meninggalkan gitu kan. Yang ada di muslim sekampung dong Ustadz nanti ini gimana dong Ustadz? Tantangan berdakwah akan selalu ada.
tidak selamanya mulus. Harus Baik, siap. Ustaz. Ya, perlahan, tapi pasti dengan bahasa yang santun tentunya. Yang penting mereka memahami nih, bahwa kita ninggalnya itu adalah pesan bagi mereka. Bukan sekedar ya tidak meninggalkan pesan soalim. Atau adapun mereka menganggap soalim ya tidak apa-apa. Dalam niat kita tidak dalam soalim, dalam rangka soalim. Baik, Ustaz. Nah, kalau sekarang nih Ustaz, saya mau nanya seperti ini. Kita harus bagaimana bersikap, Ustaz? Kan tadi kata Ustaz kita doakan saja gitu kan, doakan saja pada orang-orang yang keras hatinya pasti Allah akan merubah sikap orang tersebut, Ustaz. Misalkan sudah bertahun-tahun, Ustaz, orang itu tetap aja tidak berubah, Ustaz. Sudah bertahun-tahun tetap sama seperti itu. Bahkan mungkin malah membuat orang tersebut sakit gitu, Ustaz, karena tidak juga mau berubah. Mungkin malah jadi membuat kita jadi mungkin agak sedikit jauh dari agama gitu ya. Ini apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Misalnya nih, misalkan pasangan hidup kita gitu, Ustadz, atau mungkin ya mungkin di sini banyak lah, Ustadz, yang mungkin ya istilahnya problemnya seperti itu. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Apakah itu memang di situ berarti apa ya istilahnya jihadnya kita, Ustadz gitu. Jadi tidak ada waktu, tidak ada batas waktu, kita tetap harus istiqomah gitu, tetap harus mendoakan gitu ya Ustadznya. Bagaimana nih Ustadz? Ya, mendoakan seseorang karena doa adalah ibadah, tentu harus disertai keikhlasan ya, ikhlas dalam berdoa, tidak paksa, murni dari hati yang paling dalam, menginginkan adanya suatu kebaikan. Dan Allah jika belum menjawab atau mungkin menjawab tapi dengan hal lain, ya disitulah mungkin ibadahnya doa ya, supaya orang terus tetap beribadah, salah satunya dengan berdoa. Maka kadang Allah mungkin membelokkan dengan hal lain atau menangguhkan ijabahnya. Jadi doa mah mungkin atau ya jangan berhenti ya. Selama doa hanya satu cara misalnya yang bisa ditempuh, tidak ada cara lain, misalnya lewat upaya menasihati lewat orang-orang dekatnya, jika belum dicoba bisa dicoba. Ya kalau kita tidak punya cara lain sementara ini kecuali dengan berdoa, maka teruslah berdoa kepada Allah. Dan berdoa bukan kita yang menentukan ya, ijabahnya seperti apa, kapan waktunya, Allah yang maha tahu dan Allah yang berhak. Doa itu ibadah. Ibadah ini tetap berpahala dan harus ikhlas. Bisa jadi juga jadi bahan evaluasi dan muhasabah ya. Doanya kenapa ini? Atau jangan-jangan doanya kita yang mungkin belum atau kurang ikhlas ya. Ya, misalnya masih diunsuri atau ditumpangi unsur-unsur lain, maka perbaiki kualitas doa kita. Berdoa adalah ibadah. Semoga sambil berdoa ada cara lain yang membuat misalnya keadaan menjadi berubah. Teruskan berdoa. Insya Allah juga tetap berpahala. Baik Ustadz, jadi introspeksi diri ya Ustadz ya, kenapa doanya belum dijawab Allah gitu ya, atau mungkin kita yang belum peka melihat mungkin sudah dijawab gitu Ustadz, atau mungkin cara kita berdoa, atau diri kita sendiri sebenarnya yang belum baik gitu ya Ustadz ya, jadi baik mungkin salah satu belum dijabahnya doa kita itu adalah sebenarnya kebaikan ya Ustadz ya, tidak ada apapun yang buruk dari Allah ya Ustadz ya, apapun itu ya. Baiklah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lanjutan yang gibah, setelah itu nanti kita ke Teh Maryam, habis Teh Maryam mungkin kita bisa tutup. Nah Ustadz, lanjutan gibah nih, kalau nulis keburukan seseorang di sosial media atau di WhatsApp, terus apakah menulis tentang keburukan seorang berdosa juga? Berdosa ya Ustadz ya? Baik tulisan atau lisan ya Ustadz ya, sama aja. Tulisan perwakilan lisan ya. Iya. Tulisan dicurahkannya dengan tulisan. Iya betul. Berarti sama aja ya Bu Idar ya. Jadi emang benar-benar nih harus kita hindarkan. Apalagi tulisan Bu Idar, bahaya itu Bu Idar. Apalagi di sosmed. Membacanya bagaimana? Kalau membaca aja gimana? Nah membaca gimana Ustadz? Kita kan mau nggak mau kadang-kadang nggak kepengen baca, tapi tiba-tiba lewat depan kita kan jadi baca gitu. Kok seolah pesan ternyata gibah gitu. Gimana Ustadz? Insya Allah bacaan kita semakin berkualitas ya. Jadi ada hal lain penting yang harus dibaca ketimbang membaca sesuatu yang bernilai
ada kisah keburukan orang lain. Kalau udah terlanjur dibaca, Ustadz, bisa nggak kita bilang astagfirullahaladzim? Oh ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang salah atau lupa, insya Allah tidak dikenai dosa. Atau orang yang berbuat dosa dan seketika memohon ampun kepada Allah, maka peluang untuk diampuni, insya Allah Allah Maha Mengampuni. Baik, baik Ustadz, Terima kasih, makasih atas jawabannya. Sekarang ke Teh Mariam. Teh Mariam enggak? Teh Mariam, langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz, Teh Dini. Terima kasih. Dari tadi awal mendengar, jadi saya banyak merenung tausiahnya. Merenungin diri. Terus tadi kan masalah kekerasan hati ya. Kekerasan hati itu ternyata tidak dalam hal bentuk negatif aja. Saya ada contoh nih, saya punya katalah keluarga itu ya. Kami kan dulu nggak tahu ilmu agama ya, knowledge of Islam. Kami kan kurang. Nah, setelah katalah kami belajar, terus kami hijrah, kan jadi hati itu lebih baik. Nah, sekarang masalahnya begini. Contoh lah, misalkan kita tuh seorang pedagang. Jadi karena kita hijrah, udah belajar agama, jadi banyak tahu. Nah, semangat berdagangnya itu menurun, ibadahnya meningkat. Jadi kan kalau misalkan kita hijrah, bukannya kita harus berhenti jadi pedagang, malah tetap berdagang, tapi dengan dengan kualitas diri yang lebih beda dari pedagang sebelumnya. Kan begitu ya Pak Ustadz? Terus betul ya. Nah, tapi kenyataannya yang saya lihat, kata dia pedagang, bahkan ada orang sampai berhenti bekerja karena karena alasan hijrah. Iya. Nah, gimana tuh Pak Ustadz tuh? Banyak yang begitu meninggalkan semua. Itu Pak Ustadz, yang realita semua ya. Itu. Iya. Kelembutan hati itu lembut. Cuman dalam satu sisi kan kita jadinya nggak adil. Sementara kita nih harus juga cari dunia wal akhirah. Kan seperti itu. Nah gitu gimana Pak Ustadz? Saya banyak nemukan ini di keluarga saya. Orang-orang yang hijrah, terus jadi kualitas untuk kehidupan sehari-hari itu menurun. Bukannya kualitas, semangatnya menurun. Ngajinya ningkat gitu Pak Ustadz. Bagaimana itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Hijrah beralih ya untuk menjadi lebih baik, dan itu bagus dari yang negatif menjadi positif dan lebih positif. Betul bahwa dengan hijrah tidak berarti kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, terlebih itu sesuatu yang wajib, misalnya cari nafkah. Orang dikatakan di dalam hadis, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bahwa tidak dikatakan sebagai orang yang paling baik orang yang meninggalkan sisi keduniaan demi mengejar akhiratnya, atau sebaliknya, hatta yusiba minhuma jami'an, sampai dia bisa memadukan keduanya. Betapa misalnya dalam hal sholat Jumat saja, ayat tentang seruan untuk sholat Jumat dan meninggalkan dagang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Di ayat itu teteh bahwa hai orang beriman, jika ada panggilan untuk sholat Jumat, maka ayo bersaudara untuk zikir, mengingat Allah, sholat Jumat, fokus, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Tapi di ayat berikutnya tuh faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jika sudah ditunaikan sholat Jumat, ayo nyebar lagi kan, yang tadinya di toko ke toko lagi. Tidak nyuruh udah santai-santai udah sholat Jumat mah. Ya. Awalnya ada seruan untuk bersegera mengingat Allah. Setelah selesai sholat Jumat, ayo nyebar lagi, kembali mencari penghidupan lagi. Ini bukti bahwa Islam tidak menghendaki hanya satu sisi. Di ayat yang pernah kita bahas, bahwa ada ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya, di surah Al-Qasas kalau tidak salah.
bahwa carilah keridhaan Allah, pahala untuk akhirat di semua yang Allah berikan kepadamu. Salah satunya harta ya. Harta ini harus bisa sampai yang kita miliki yang diberikan oleh Allah harus bisa sampai menghasilkan pahala kebaikan bukan hanya di dunia saja tapi harus sampai di akhirat. Dan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu ada bagian di dunia, ayo ambil. Dan jadikan itu semua juga untuk wasilah kebaikan, tidak hanya mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi betul tidak ada alasan atau tidak dibenarkan dengan alasan hijrah. Orang bisa tetap berbaik dan berdakwah bagi seorang pedagang dengan dagangnya, dengan dagang yang diberikan atau dengan konsep dagang yang diajarkan Islam. Sebelum hijrah mungkin dagangnya seperti ini, tidak ada yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Setelah hijrah, dia perbaiki kualitas dagangnya. Dengan dagangnya dia berdakwah. Sehingga dakwah itu lihat dengan seperti ini bukan hanya tugas ustadz, kiai. Semua umat Islam bisa memainkan peran dakwah dengan posisi di mana dia bekerja, di mana dia berada, dengan profesinya. Dengan memberikan contoh dagang-dagang yang sesuai dengan konsep agamanya, itu juga adalah bagian dari nilai dakwah. Demikian Teteh. Insyaallah hidup harus tetap seimbang. Baik Ustadz, semoga terjawab ya Teh Maryam. Terima kasih Teh. Saya cuman nggak yakin aja mau ngomong ke saudara terdekat. Jadi dengan adanya Pak Ustadz, jadi saya yakin untuk ngomongin ke dia. Mungkin saya bilang, mungkin saya cuma ilusi saja. Makanya saya alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Teh Dini, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Ustadz ya ada pertanyaan masuk terakhir Pak Ustadz. Mungkin ini sebagai pertanyaan juga. Tentang doa ya Pak Ustadz, apakah ada cara lebih cepat? Wah ini instan nih Pak Ustadz, jadi maunya doanya cepat-cepat terkabul, apa saja kias-kiasnya? Mungkin tentang doa saya juga ingin bertanya Pak Ustadz, bahwa tadi kan Pak Ustadz menggambarkan mengenai supaya kita memiliki hati yang lembut ya. Nah saya juga ingin tanya nih Pak Ustadz, bagaimana doa cara kita supaya kita sabar Pak Ustadz menghadapi kekerasan hati seseorang gitu, apalagi dalam sama-sama mencari ridha Allah, karena itu bukan hal yang mudah ya Pak Ustadz, apalagi bagi kita mungkin yang pasangan kawin campur, yang mendapatkan para suami mu'alaf, itu bukan hal yang mudah gitu Pak Ustadz, itu jihadnya para istri Ustadz, itu Masya Allah Pak Ustadz, luar biasa deh kalau saya mau menceritakan itu bisa berjilid-jilid gitu. Nah bagaimana doanya agar kita ini para istri bersabar gitu ya Pak Ustadz, tidak kepikiran hal yang aneh-aneh gitu, tetap bersabar, dan juga mungkin menyambung pertanyaan dari sahabat kita itu Pak Dedi, agar supaya kias-kias doa kita cepat terkabul. Silakan Pak Ustadz sebagai penutup, ini juga pertanyaan terakhir, silakan. Berdoalah dengan adabnya. Sebaik-baik doa adalah dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab berdoa, salah satunya menghadap kiblat, pastikan apa yang ada nempel pada diri kita halal, tidak ada unsur-unsur haram. Berdoa dengan adab, sebelum berdoa sampaikan pujian kepada Allah, membaca salawat lalu diungkapkan, dan diantara ada berdoa agar diijabah adalah tentu dengan menyertakan Asmaul Husna. Ya, barang siapa yang berdoa dengan Asmaul Husna insya Allah diijabah. Tentu doa dengan adab-adabnya. Bagus berdoa ketika kita sudah ada punya wudhu. Doa di waktu-waktu tertentu, pilih juga ijabah waktu-waktu saatul ijabah, salah satunya antara adzan dan Qomah di sepertiga malam, ya, dalam sujud sholat kita. Adapun urusan waktu dan dalam berdoa juga harus ada keyakinan dalam hati bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi, saya itu, ya gimana kita berprasangka kepada Allah, kita ragu-ragu ya yang ada seperti itu. Makanya keyakinan ini mahal ya. Sehingga orang bilang begini, kalau menghadapi satu pekerjaan yakin duluan bisa teratasi, maka sekian persen sudah selesai ya pekerjaan itu.
Apalagi ini kaitan dengan berdoa kepada Allah. Anta muqinun bil ijabah. Ada keyakinan dalam hati diijabah. Cuman kita juga tidak bisa menghakimi ya bentuk ijabahnya seperti apa, waktunya kapan. Kita kan hanya memohon kepada Allah. Kita punya keinginan dan harapan. Yang pastinya bahwa apa yang diberikan Allah, asal kita dengan cara-cara adab yang baik, yang dimintanya juga kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Kalaupun tidak A, mungkin dengan B ya. Kalau tidak hari ini, bisa jadi dengan sebab kita diampuni dosa. Itu hak prerogatifnya Allah. Yang Teteh tadi tanyakan kaitan dengan bagaimana mohon kesabaran ya, diberikan keteguhan hati. Ini berarti doa memohon sabar kepada Allah. Ada ayat banyak yang memberikan contoh para nabi bersabar lewat doanya memohon sabar. Salah satunya adalah dengan doa Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Misalnya ya. Atau dengan doa Nabi Allahumma ij'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi ainin saghiran wa fi a'yunin nasi kabira. Itu diminta keteguhan hati untuk bisa menjadi hamba yang banyak. Selain bersabar, juga banyak bersyukur. Atau diberikan hati yang hilim, lembut. Misalnya Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi. Wa zayyinna bil hilmi artinya diberikan hati yang hilim, sabar, lembut, ya, tidak cepat emosi. Selain kita memahami juga bahayanya dari emosian ya, marah ternyata berbahaya. Kalau kita mengkaji itu ya setidaknya oh iya ya, jangan kita cepat marah, ini nih akibat. Sehingga salah satu sifat orang bertakwa di surah Ali Imran, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas, bisa menahan marah dan cepat memaafkan. Jadi fa'fu wasfahu, maafkan. Karena dengan cepat marah, emosi juga bukan baik yang ada. Marah itu hanya penyesalan di akhir ya. Dan kita menjadi malu dengan sikap kita ya, tidak bisa sabar. Dan pastinya sabar ini juga milik semua kita dan harus tetap ada stoknya, jangan pernah habis. Kita bisa yakin bahwa orang yang bisa bertahan lama sampai punya anak cucu, teteh ya yakin sekali itu karena ada sabar di antara mereka. Rumah tangga kalau tidak disertai sabar bisa jadi mungkin hanya seminggu, 1 bulan. Karena semakin nampak watak yang karakternya yang sebelumnya tidak terlihat ya, mulai bermunculan. Nah itu kalau tidak, dan sabar insya Allah jadi bahan kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dan lebih. Pahala sabar itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sehingga sebutkan amalan yang saking berat sehingga tidak bisa ditimbang kelak selain puasa juga sabar katanya. Sabar karena ada ayat ini innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang bersabar itu dikasih pahalanya itu tanpa perhitungan saking banyaknya. Jadi hadis dikatakan ada 3 amalan baik apabila saking berat berkualitasnya amal ini sehingga kalau ditimbang tuh wah nggak muat, timbangannya bisa rusak. Ya, salah satunya adalah pahala dari apa? Dari sabar ini. Karena ayat yang mendasarinya itu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sehingga dikenal juga para nabi yang terkenal dengan keteguhan hatinya, yang bergelar ulul azmi ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh. Sabar kita kalau dibanding dengan kesabaran mereka sungguh sangat tidak seberapa. Dengan tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Dan semoga kesabaran tetap ada di antara kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Pak Ustadz Dadang, mungkin ini bisa kita jadikan tema berikutnya ya, dahsyatnya kesabaran gitu kan ya. Wah, jadi biar kita termotivasi gitu, termasuk saya nih biar termotivasi. Khususnya saya sendiri banget sebelum yang lain ya. Biar tidak gampang
Tuh ya, apalagi wanita gitu loh, semua dibawa-bawa dalam hati gitu kan Ustaz. Ini bisa nanti untuk bulan depan ya Pak Ustaz Dadang ya, mungkin ya, dahsyatnya kesabaran nih buat motivasi saya sendiri gitu, dan mungkin insya Allah buat semuanya. Baik, waktunya sudah selesai, sudah jam 12 di sini, dan juga di sana mungkin sudah jam 5. Saya yang mengingatkan bahwa mulai bulan depan, mungkin bukan bulan depan, bulan Oktober, jam di Perancis itu di Eropa sudah kembali lagi ke jam normal. Jadi nanti kajiannya bukan mulai lagi jam 10.45, tapi jadi jam berapa ya, lupa TDC, jam 10 ya TDC ya? Mulai bulan depan. Iya Teh, jam 10. Sekitar jam 10-an. 1 jam Jam mundur. 4 di sana ya. Jam 4 di sana sesudah sholat asar kalau nggak salah, seperti itu. Baik. Sudah dijawab ya pertanyaannya, dari untuk ke Mbak Arum sudah dijawab. Baik. Baik, Ustadz Dadang, terima kasih jazakallah atas segala ilmunya. Semoga insya Allah bermanfaat, sangat bermanfaat bagi saya, membuat saya semakin termotivasi. Mungkin Ustadz Dadang bisa memberikan kesimpulan dan ditutup mungkin nanti oleh TDC dan sekaligus doa dari Ustadz Dadang. Saya pamit, mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan. Selamat tadi menjadi pemandu acara, mungkin tutur kata atau bahasa atau apapun, saya mohon maaf lahir batin. Semoga dimaafkan. Saya kembalikan kepada TDC untuk memimpin kesimpulan dari Pak Ustadz Dadang dan juga mungkin doanya. Mangga TDC. Terima kasih Teh Dini. Silakan kepada Pak Ustadz Dadang untuk terakhir kalinya memberikan kesimpulan dan juga langsung ditutup dengan doa ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak, silakan. Jamaah semuanya, ikhwah, saudara-saudara saya yang dirahmati Allah, semoga dengan pertemuan kita di hari ini ada kemanfaatan khusus untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya, untuk bisa lebih menata hati, menjadi hati yang sejuk, hati yang sehat, hati yang bersih, yang tentu jika hati ini bersih, sebagaimana tadi katakan, sebagai kendali kepada anggota tubuh yang lain, sehingga lahirlah kebaikan dari tangan kita, dari mulut kita, dari karya kita, dari kaki kita, dari tubuh kita. Dan dengan begitu mudah-mudahan menjadi wasilah kita menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia di dunia dan juga mudah-mudahan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang disampaikan ini jika dianggap baik dan benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika buruk, jelek, murni, salah dari kesalahan dan kealpaan saya pribadi, mohon maaf dan mohon semoga Allah mengampuni. Dan mari kita sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan keistiqomahan dalam kebaikan, diberikan hati yang khusyuk dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rzuqna fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdhil mursalin, ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, karuniakan kepada kami hati-hati yang sehat, hati-hati yang selamat, hati-hati yang mencintaimu, mencintai kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Ya Rabb yang Maha membulak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan dan mantapkan hati kami untuk menjalankan perintah-perintahmu, perintah dan syariat agamamu, dan senantiasa taat kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniai kami keturunan, putra-putri, anak cucu yang soleh dan solehah, menjadi aset berharga ketika kami sudah meninggalkan dunia ini.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, karuniai kami kesabaran, keteguhan hati menghadapi masalah problem hidup kami. Kami yakin sesulit apapun bagimu adalah mudah. Dan karuniai kami keteguhan hati serta istiqomah dalam kebaikan ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya pagi ini. Terima kasih juga kepada para sahabat yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu lagi Rabu minggu depan. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunun pisan Ustaz Dadang. Terima kasih. Nuhun semuanya sehat selalu dan berkah insyaallah. Amin.